Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Grit Banjar Podcast. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Seperti kita lihat bajunya cerah ya. Iya, Oke. Cerah Mungkin masa depan. Amin. Mungkin kita boleh perkenalan dulu nih. Namanya siapa? Kesibukannya apa aja sih sekarang? Perkenalkan teman-teman, nama aku Muhammad Rahil Afkar Gafar, biasa dipanggil Rahil. Kalau di kampus kan nih sudah cutting nih, biasa dipanggil Bang Rahil. Oi. Ya, sekarang kalau aku masih ya ada ikut organisasi ya, di organisasi di kampus itu Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sambung Mangkurat. Sebagai ketua umum. Itu aja sih, sama sambil kuliah lain pastinya. Sebelumnya, kalau kita bicara rekam jejak nih, organisasi kalau SMP itu sudah ikut OSIS, tapi sebagai anggota aja. Terus lanjut lagi ke SMA, itu ikut organisasi MPK Majelis Musyawaratan Kelas kalau nggak salah. Bisa lupa ya. Udah lama. Okay. Sebagai kalau periode pertama jadi anggota aja, kalau periode kedua jadi ketuanya. Oke, ya, lanjut. Terus lanjut lagi nih, masuk kuliah, organisasi lagi, ikut himpunan. Kan aku nih jurusan manajemen, jadi otomatis ikut himpunan mahasiswa jurusan manajemen atau biasa dipanggil HMJM FEBWLM. Dan terakhir sebagai Kan awalnya anggota nih, naik lagi jadi ketua bidang, terus akhirnya alhamdulillah jadi ketua umum. dan sekarang menjadi ketua BLM ya. Ya, alhamdulillah. Aku Siti Ningrum Larasati, panggil aja Ayas biar lebih akrab. Sekarang di Uniska kuliahnya semester 6 mau semester 7. Kalau kesibukannya sih sekarang kerjanya di desain sebagai front office, resepsionis, sambil kuliah tetap. Rekam jejak kerjanya apa aja? Rekam jejak aku kalau untuk masalah cuan-cuan itu sudah melek cuan dari SMP ya. Wow. Jadi ikut bapak aku, ikut pameran di bapakku tuh dulu kerjasama sama Taman Mini Indonesia Indah, anjungannya yang Kalimantan Tengah ya, untuk bikin kayak kerajinan tangan Dayak. Terus itu aku ikut ininya nih, ikut pameran-pamerannya, jadi udah tahu caranya gimana kerja di lapangan, terus caranya gimana sih menghadapi orang-orang banyak ya, udah tahu. Terus habis itu ikut juga di PRJ Pekan Raya Jakarta, itu dari itu ikut bapak pameran. Gitu. Terus aku SMP itu ikut selingan sambil sekolah, selingan juga sambil kerja jadi SPG, Sales Promotion Girl. Wow. Itu di banyak perusahaan sih, lupa ya. Ada perusahaan pemerintah, ada perusahaan swasta. Wow. Terus lulus SMA nggak kuliah dulu, langsung cari kerja di retail telekomunikasi. Oke. Terus di perusahaan finance, habis itu di Telkomsel, pindah ke Banjarmasin. Dulu aku sebelumnya di Jakarta, tinggal di Jakarta, terus pindah ke Banjarmasin, kerjanya di Telkomsel. Abis di Telkomsel, sekarang di desain. Oke, jadi di depan kita ada dua orang yang sangat luar biasa. Satunya pura-pura kuliah rapat. Yang satunya kurir ya, kuliah karir. Yang pertama pertanyaan untuk Bang Rahil nih. Aduh. Kenapa lebih memilih fokus kuliah dan organisasi? Kenapa lebih memilih fokus kuliah dan organisasi lah? Yang pasti pertama karena rekam jejakku nih. Biasa sih, sudah emang berorganisasi mulai sekolah. Jadi kayak udah nyaman, udah biasa, kayak banyak hal yang aku dapat kayak itu loh selama di organisasi. Nah, waktu masuk kuliah kan kita nih bingung loh, biasanya kuliah mau apa lah, mau ngapain lah gitu loh. Kayak bingung aja, daripada jadi kupu-kupu kuliah pulang, lebih baik kan cari kegiatan nih loh yang positif lah pastinya. Nah, kebetulan juga karena aku sering organisasi juga pas sekolah, jadi ya udah kuliah rapat aja jalannya, itu ikut organisasi. Untuk Laras nih, kenapa memilih kuliah dan karir? Kuliah dan karir, seperti aku bilang sebelumnya, itu kan aku memang melek cuan ya, suka banget sama uang gitu dari kecil. Apalagi kalau menurut aku tuh kalau minta orang tua tuh kayak pasti banyak pertanyaan, buat apa, terus kenapa kemarin habis gitu-gitu kan. Daripada aku minta-minta terus, mendingan aku ngasilin sendiri. Itu sih awalnya. Terus lama-kelamaan aku mikir kenapa aku pilih kuliah sambil
kerja, itu menurut aku itu bakalan nambah pengalaman aku nanti di saat aku tuh lulus S1. Terus pas dilihatnya kita jadi nggak terlalu fresh graduate ya. Kita memang fresh graduate, tapi kita punya pengalaman, itu bisa jadi poin plus buat kita nanti gitu. Buat aku nanti gitu. Nanti kalau misalnya udah lulus S1, terus ditambah aku banyak pengalaman gitu. Jadi kan banyak perusahaan sih yang pasti milih tuh fresh graduate tapi banyak pengalaman. Pendapat Ayas nih tentang mahasiswa yang pura-pura gimana? Kayak ini ya. Iya. Sebenarnya sih semuanya tuh bagus aja ya. Kayak aku tuh bagus aja, itu positif gitu. Terus kayak Bang Rahil. Yang itu dong. Bang Rahil tuh bagus juga menurut aku, cuma apa ya? Menurut aku kan karena tidak menghasilkan uang. Terlalu udah capek. Aku tuh suka sesuatu hal yang bikin aku capek, tapi aku tuh juga menghasilkan gitu. Oke sih dapat ilmunya, tapi kan aku perlu uang. Realistis lah. Ya realistis. Iya, memang Rahel nih kayaknya. Nah, menurut Rahil sendiri gimana tentang mahasiswa yang kurir kayak Ayas? Kurir lah. Wah, jujur kalau dari aku sendiri kuliah karir tuh keren. Sudah kuliah, dapat duit. Keren dong. Nah, jadi istilahnya kan bujur tadi yang disampaikan oleh Ayas tadi loh. Nah, bahwasanya kita kuliah dapat uang. Bisa tau kan uangnya bisa buat belanja, bisa buat bayar kuliah dan lain-lain. Betul. Ya kalau di CV kan istilahnya wah banyak nih, oh pernah kerja di sini, pengalaman kerjanya ada dan lain-lainnya. Cuman ya mungkin lebih ke pembagi waktu aja sih loh. Kayak misalnya kayak kuliah, kayak berteman lah istilahnya sama yang lain. Kan kalau kita kura-kura itu sambil rapat, sambil berteman kayak gitu. Itu aja sih. Cuma beda kayak apa kita menikmati hidupnya aja kayak gitu. Ada yang sibuk tapi dapat uang, sedangkan kami aku sendiri sibuk dapat kawan, dapat uang. Tapi kalau misalnya kuliah karir, kita dapat kuliahnya, kita dapat temennya juga, kita dapat duit. Iya sih, tapi harus kuliah malam. Nah, teman-teman juga pasti banyak punya relasi ya. Coba dong sebutkan 3 nama dan jabatan relasi tertinggi yang kamu punya dari Bang Rahil. Wah, kalau kita bicara relasi, ya pasti kan kalau dunia kampus nih dulu. Karena aku pernah jadi ketua himpunan, otomatis aku akrab lah sama ketua jurusannya Ibu Roro, itu salah satunya. Terus yang kedua, karena ada nih alumni dari himpunan aku sekarang jadi staf muda wali kota. Yang ketiga karena kan kalau kita bicara himpunan atau BLM biasanya kan kita berkunjung ke himpunan-himpunan lain yang ada di luar fakultas. Nah, semua ketua yang ada kami kunjungi, yang pastinya itu kami berteman. Yang pasti kan ada salah satu teman aku tuh dari UIN, itu ketua himpunan juga waktu periode aku, jadi kami berteman lah istilahnya. Intinya banyak relasi yang didapat lah, yang belum bisa dibilang satu-satu, yang pasti itu salah satunya. Nah itu. Kalau Ayas? Kalau aku banyak sih, kalau sebenarnya itu akhirnya kalau misalnya di kerja sama kuliah kan akhirnya kan jadi ada connecting ya. Itu nanti aku ketemu sama BOD, Board of Director itu, terus direksi itu, terus owner perusahaan. Aku alhamdulillah sudah banyak yang ketemu dan kenal baik. Terus di luar itu aku juga akhirnya punya koneksi, relasi-relasi kayak pimpinan perusahaan lain karena ada koneksi juga sama perusahaan yang aku kerja. Terus akhirnya juga beberapa pimpinan di kampus aku seperti dekan, terus ketua yayasan juga akhirnya pernah menghubungi aku karena aku kerja di perusahaan yang dia ingin koneksikan. Dengan pilihan teman-teman, pasti teman-teman merasa punya skill yang mumpuni nih. Coba dong sebutkan 3 skill yang teman-teman punya saat memilih jadi kura-kura dan kurir-kurir. Dari Kak Ayas nih. Kalau aku satu. Karena aku tuh basicnya kan memang kerjanya kebanyakan di komunikasi ya, kayak public relation. Jadi aku tuh bisa ngelobi orang tuh lebih baik lagi sih dibanding mungkin teman-teman yang sesama kampus atau pura-pura. Dua. Kalau untuk kinerja kerja otomatis nanti kalau misalnya aku lulus otomatis aku lebih di atas mereka dan 2-0. 3. Apa ya, lebih karena banyak relasi otomatis aku juga punya wawasan yang lebih dibanding kalau relasi aku kan lebih ke kayak pimpinan perusahaan,
terus kayak juga yang punya perusahaan atau punya usaha masing-masing. Jadi aku tuh lebih punya wawasan di bidang pekerjaan kayak usaha wira swasta gitu. Oke. Bang Rahil sekarang Bang. Waduh, kalau kita bicara apa yang didapat saat kuliah rapat pasti banyak. Mungkin yang aku dapatkan lah. Yang pertama pastinya bisa bicara di depan banyak orang, misalnya kan ketua umum biasanya sambutan atau memberikan masukan gitu. Nah, jadi misalnya nih di saat sambutan, otomatis kan ketua umum harus bisa bicara di depan banyak orang, apalagi di depan anggotanya, yang mana bisa memotivasi, bisa membangkitkan semangat. Nah, siapa tahu kan kurir-kurir nih lagi down, kami bisa menyemangati. Memberi motivasi ya, oke. Oke lah, dia satu. Satu tuh, yang kedua kan masalah problem solving. Nah, gitu. Jadi di saat berorganisasi biasanya kan ada kepanitiaan yang mana di situ kami dituntut harus bisa mendapatkan solusinya. Nah, apalagi kan kalau namanya ketua otomatis kan biasanya anggota datang nih ke kami, "Bang, nih kayak apa nih, Bang?" Iya. "Duh, kayak apa nih, Bang?" Kayak istilahnya gitu loh. Nah, jadi di situ aku sendiri harus memikirkan kayak apa caranya gitu. Siapa tahu lo bingung lo, ada masalah lo, anu aja lo. Kayak apa nih? Ah, ada solusinya pasti lo. Dua. Oke. Yang terakhir kalau kita bicara setelah lulus apa kan, kalau aku kan biasanya ketua lo. Kalau misalnya dunia kerja lo terima lo, siapa tahu mau cari kerja lo bisa di tempat aku bekerja. Tiga. Ya, bisa. Sebagai atasan. Oke, cukup. Mungkin itu tadi ya kelebihan kura-kura dan juga kurir-kurir. Sekarang langsung aja kita masuk ke segmen benar atau salah. Pertanyaan yang pertama, mahasiswa kurir-kurir lebih cepat lulus daripada mahasiswa kura-kura. Benar atau salah? 3, 2, 1. Salah. Membela ya. Dari Kak Ayas nih gimana? Kalau cepat lulus itu sebenarnya tergantung dari waktu kan, waktu dan kesiapan kita. Kadang beberapa orang yang beberapa mahasiswa yang kuliah sambil kerja itu ada yang memang waktu kerjanya itu memang sedikit, terus waktu kuliahnya banyak, jadi otomatis dia untuk belajar atau untuk ngurus kuliahnya itu juga lebih gampang, lebih mudah. Jadi untuk lulusnya juga lebih mudah. Nah, kalau untuk pribadi aku sendiri, aku tuh kayaknya ya memprediksikan agak lama lulus kuliah karena waktu kerja aku sama waktu kuliah itu agak berdempetan, bentrok, iya. Bahasanya bentrok gitu. Jadi kemungkinan, tapi insya Allah sih cepat aja. Amin. Halo Bang Rahil. Ya, biasanya lah kalau kita bicara relasi kan banyak nih teman-teman aku yang kuliah sambil kerja. Biasanya semesternya lulusnya tidak tepat waktu, Iya. telat lah istilahnya. Tapi kembali lagi itu relatif. Biasanya ada juga yang emang benar tadi yang banyak waktu kuliahnya daripada kerjanya. Otomatis kan dia punya waktu untuk menyelesaikan kuliahnya dibanding teman-teman yang lain, mungkin seperti itu. Tapi balik lagi, itu tergantung individunya masing-masing bisa membagi waktunya atau tidak. Mungkin seperti itu sih. Ada pro ada kontranya juga pastinya, seperti itu. Mahasiswa kura-kura lebih banyak pengalamannya daripada mahasiswa kurir-kurir. Benar atau salah? 3, 2, 1. Benar dan salah. Asik nih. Kenapa nih kira-kira mahasiswa kura-kura lebih banyak pengalamannya, Bang Rahil? Ya, sejujurnya pertanyaannya ini aku bingung lah. Dalam pengalaman dalam segi hal apa kayak itu nah. Oke. Cuman balik lagi nih, kalau kita bicara pengalaman pastinya banyak yang didapat waktu berorganisasi. Misalnya kita bersosialisasi dengan orang lain, atau misalnya kita bicara ke instansi lain untuk kerjasama, ataupun kita pengalaman misalnya membuat suatu kegiatan atau menghandle sebuah organisasi gitu. Jadi pengalaman yang didapatkan itu cukup banyak gitu. Nah, terus sambilan kuliah, sambilan memikirkan bagaimana kewajiban di organisasi itu terpenuhi. Banyaklah aspek-aspek yang bisa didapat di organisasi. Jadi pengalamannya tuh luas gitu loh. Kadang banyak juga dibanding karir, yang mana kan pengalamannya itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, mungkin seperti itu. Kali bikin kata. Kalau aku salah sih kalau misalnya telak dibilang kalau kurir itu mahasiswa kurir itu lebih sedikit pengalamannya, karena kan kita juga bekerja punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Jadi kalau untuk apalagi kura-kura tuh
mungkin pengalamannya di bagian organisasi, di bidang organisasi. Kalau kita kan di lapangan kerjanya untuk kurir-kurir gitu. Jadi salah sih, nggak benar. Mahasiswa kurir-kurir lebih banyak duitnya daripada mahasiswa kura-kura. Benar atau salah? Iya. Pasrah banget ya. Tahu nih lah. Coba dari Rahil. Kenapa membenarkan pernyataan itu? Pakai ditanya. Saya tanya gaji orang. Kayak kita sekarang coba unboxing dompet. Kalau aku sudah pasti benar, karena kan digaji. Terus kalau setahu aku ya kuliah rapat tuh memang nggak ada ininya ya, nggak ada uangnya. Ya, banyak. Kalau di kuliah tuh memang di organisasi perkuliahan tuh memang full kita menggali ilmu kan. Kalau untuk uangnya kayaknya kurang sih. Nggak ada. Ya sih. Emang nggak ada sih. Mahasiswa kurir-kurir prospek kerjanya lebih jelas daripada mahasiswa kura-kura. Benar atau salah? 3, 2, 1. Oh, kali-kali. Baru nih sama-sama salah. Wih, sama. Kira ujur. Kayaknya kenapa nih? Kalau aku sebenarnya kalau kurir-kurir itu lebih ke pengalaman kerjanya aja ya. Kalau prospek itu kan dari apa yang kita pelajari. Gitu di kuliah. Misalnya aku lulusan ilmu komunikasi, prospeknya itu kan udah tahu kan. Terus Bang Rahil apa tadi? Apa? Nah, manajemen itu udah jelas kan, walaupun nanti kita banyak yang bilang kan kalau kita lulus kuliah tuh belum tentu apa yang kita sarjana apa yang kita punya itu kita kerja di sesuai sama yang kita kuliahkan gitu nanti gitu. Tapi ya itu sih nggak selalu gitu. Bang Rahil? Ya, kalau kalian bilang kurir-kurir prospek kerjanya bagus, belum tentu jawabannya, karena kita balik lagi ke individunya. Biasanya kan orang kerja cuma mengerjakan aja tuh, belum ada pikiran kayak nanti jadi apa. Siapa tahu kerjanya stagnan di situ aja, kan nggak tahu. Tapi kalau kita bicara kura-kura, apakah prospek kerjanya ada? Yang pasti ada. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan apa yang dia dapatkan saat berorganisasi. Seperti itu. Kayak misalnya mengikuti kepanitiaan atau dapat posisi, dan di situ dia belajar bagaimana menghandle organisasi, menghandle suatu manusia lah istilahnya situ. Biasanya selain pengalaman kerja yang dicari orang, itu soft skill-nya yang dicari. Nah, otomatis kan di saat kita berorganisasi, soft skill itu terasa sedikit demi sedikit. Nah, di saat kita interview nanti waktu kerja kan kelihatan tuh mana yang memang sukses di organisasi, mana yang mungkin biasa-biasa aja. Nah, di situ bisa dapat prospeknya. Apalagi kan kalau sudah kerja di instansi, saat bekerja kita tahu kita bisa menghandle suatu program di misalnya di instansi apa misalnya. Jadi ini mungkin bisa menghandle suatu hal yang lebih tinggi lagi. Jadi ya bisa lah, naik lah. Mungkin seperti itulah. Karena pengalaman yang didapat seperti itu. Oke, terakhir. Terakhir nih ya. Aduh. Mahasiswa kura-kura nggak bisa berjodoh sama mahasiswa kurir-kurir. Aduh. Benar atau salah? 3, 2, 1. Kenapa salah? Dari Bang Rahil? Aduh. Jodoh di tangan Tuhan. Dan yang pasti kan kalau kita bicara jodoh nih luas kan masa percintaan. Yang penting kayak Pak, bagaimana kita bisa menerima satu sama lain. Yang pentingnya punya visi misi yang sama. Tuh. Bisa tuh. Waduh. Cukup itu aja. Seperti prospek ya Anda. Intinya jodoh itu memang di tangan Tuhan ya. Mau sejauh apa mau kita itu mau ikan di laut, sayur di gunung, kalau misalnya udah jodoh ketemu di tengah-tengah gitu kan. Jadi salah sih. Apalagi kalau misalnya sama-sama mengerti keadaan gitu, mengerti kalau kura-kura nih begini, kekurangannya, kelebihannya, terus kurir-kurir begini, kekurangan dan kelebihannya tuh saling menyatu, saling mensupport, itu kan malahan jadi bagus. Oke. Siapa mau pertanyaan guys? Oke, terima kasih buat Kak Ayes dan juga Bang Rahil yang telah menyempatkan waktunya hari ini. Semoga pernyataan tadi bisa menginspirasi, baik itu memilih untuk jadi kura-kura ataupun kurir-kurir nih. Terima kasih dan sampai jumpa.